Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Musnati Sakinah, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SDN 1 Pisang Baru, Kabupaten Makanan. Baik Bapak Ibu, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya yaitu Bu Surgeni Afisa, ya Bu ya. Beliau adalah guru kelas 5 dari UPT SDN 1 Pisang Baru. Assalamualaikum Surgeni. Waalaikumsalam Bu Ati. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah kabarnya baik dan keadaan sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nanti saya akan mengamati proses jalannya pembelajaran Ibu di kelas. Baik Ibu, adapun tujuan saya melakukan observasi atau supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal ya Bu ya, sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar Ibu lebih percaya diri dan juga lebih siap dalam pembelajaran nanti. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh saya bertanya, Bu? Boleh Bu Ati, silakan. Baik Ibu, pertanyaan pertama nih berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Pembelajaran yang ingin Ibu capai ini apa Bu nih kira-kira? Begini ya, untuk tujuan pembelajarannya nanti ada tiga tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan melakukan serangkaian kegiatan, peserta didik dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan secara tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan baik. Baik Ibu, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan nanti pada proses pembelajaran Ibu? Ya, baik Bu Ati, untuk area pengembangan pembelajaran yang ingin saya capai adalah pada pengembangan pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Kalau pada pengetahuan, itu saya nanti akan memberikan soal evaluasi ya, berupa pilihan ganda. Kemudian untuk keterampilan, saya akan memberikan LKPD, nanti anak-anak akan berdiskusi. Begitu ya Bu ya, jadi luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah pada aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah Ibu, saya ingin mendengar nih bagaimana rencana yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti, mungkin dari strategi pembelajaran, kemudian model pembelajarannya, dan juga metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan nih. Oke, baik Bu Ati, untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian itu nanti akan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya. Kemudian saya akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Kemudian saya juga akan menggunakan metode pembelajaran. Yang pertama itu ada ceramah, kemudian nanti akan ada tanya jawab, diskusi dalam kelompok, penugasan, dan presentasi peserta didik. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi strategi yang akan Ibu gunakan ini adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Dan juga model pembelajaran cooperative learning. Terus metodenya ada diskusi tadi ya Bu ya. Ada ceramah sama penugasan seperti itu ya Bu ya. Kemudian nanti ada presentasi siswa juga. Oh ya, baik, luar biasa. Nah Ibu, bagaimana nih dengan media yang akan Ibu gunakan pada proses pembelajaran Bu? Ya, untuk media pembelajaran saya menggunakan video pembelajaran ya, yang nanti akan ditampilkan untuk menambah pengetahuan siswa agar mereka tertarik. Benar-benar. Kemudian kalau mereka sudah tertarik, mereka akan senang ya. Kemudian nanti akan ada LKPD, ada laptop, dan nanti ada juga soal evaluasi. Bagus sekali ya Bu ya, luar biasa. Baik, ini Bu, kira-kira kapan
kapan nih Ibu akan melakukan proses pembelajaran tersebut dan hari apa, di jam berapa dan kelas berapa nih Bu? Oke, kalau untuk kelasnya, kebetulan saya di kelas 5A, jadi kelasnya akan dipakai itu kelas 5A. Baik. Kemudian untuk harinya, saya akan ambil di hari Selasa jam pertama. Baik Ibu, jadi nanti hari Selasa depan ya Bu ya? Ya, betul. Jadi Selasa depan saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Ya. Saya juga akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas ya Bu ya. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, nanti kita akan mengadakan percakapan lagi ya Bu ya. Yang terakhir yaitu namanya pasca observasi ya Bu ya. Begitu. Nah, sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Oke, dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya. Yang pertama itu media apa yang akan saya gunakan. Baik. Ya, dan saya nanti akan bisa semaksimal mungkin dalam mempersiapkan pembelajaran yang akan saya lakukan, sehingga nanti hasilnya akan baik gitu ya Bu. Luar biasa. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih sudah mau berbincang-bincang dengan saya nih. Sampai bertemu di supervisi pembelajaran ya Bu di ya. Selasa depan ya Bu ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu Ati. Baik Bapak Ibu guru hebat, terima kasih. Demikianlah percakapan pra observasi hari ini. Sampai bertemu lagi pada kegiatan observasi kelas dan juga kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini ada teman yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya. Baim, coba pimpin teman-temannya berdoa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Biar semangat, kita nyanyi dulu. Ayo semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal anak-anak? Hafal. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Anak-anak, kita barusan sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bait terakhir tadi sudah katanya kita harus maju-maju. Bagaimana agar maju? Salah satunya kita harus rajin belajar, harus semangat. Siapa pagi ini yang belum sarapan? Sudah semua? Ya. Kalau belum sarapan nanti tidak semangat. Agar kita tambah semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak, coba siapa yang masih ingat IPAS kemarin kita sudah belajar apa saja? Coba Baim. Tentang ekosistem, Bu.
tentang ekosistem, betul. Dalam ekosistem kemarin ada apa saja? Ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik apa saja? Ada pengurai atau dekomposer ya. Kalau abiotiknya ada cahaya, ada tanah, ada udara ya. Anak-anak harus semangat ya, semangat belajarnya. Biar apa? Biar tambah pintar ya. Oke, sekarang kita ada kesepakatan kelas. Nanti akan ada diskusi kelompok. Kalian harus menghargai temannya dalam kelompok ya. Harus diskusi, kerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan ya. Nah, dengan melakukan serangkaian kegiatan ini nanti peserta didik dapat menganalisis hubungan makhluk hidup pada suatu ekosistem ya. Tujuan yang kedua, dengan kegiatan diskusi peserta didik akan dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan secara tepat. Kemudian tujuan pembelajaran ketiga kita pada hari ini, dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi makhluk hidup pada rantai makanan dengan baik ya. Anak-anak, Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya. Namun sebelum itu, kita lihat dulu video pembelajaran berikut ini. Rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup yang menyebabkan perpindahan energi. Rantai makanan terbagi atas 3. Yang pertama adalah produsen, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan. Produsen mampu mengolah makanannya sendiri melalui fotosintesis. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan, contohnya rumput dan padat. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Tingkatan konsumen adalah sebagai berikut. Konsumen 1 adalah makhluk hidup yang memakan produsen pertama kali, biasanya hewan herbivora atau omnivora. Konsumen 2 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen 1, biasanya hewan karnivora ataupun omnivora. Konsumen 3 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen 2, biasanya hewan atau omnivora. Pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Pengurai ataupun dekomposer membantu proses penyuburan tumbuhan, misalnya bakteri dan jamur. Dalam contoh rantai makanan tersebut, padi berperan sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, dan ular sebagai konsumen 3. Contoh rantai makanan pada ekosistem. Rantai makanan pada ekosistem sawah. Oke, cukup. Sekarang Ibu tanya dulu. Tadi dalam rantai makanan itu ada yang berperan sebagai produsen siapa? Tumbuhan, pintar. Kemudian selain produsen ada apa lagi?
Ada konsumen. Konsumen itu ada konsumen tingkat 1, 2, 3. Kemudian setelah konsumen ada apa lagi? Pengurai. Siapa di sini yang berperan sebagai pengurai? Ada jamur, bakteri, betul. Ada lagi? Jamur. Oke, bakteri ya. Sekarang coba siapa yang bisa memberikan contoh rantai makanan? Misalnya padi dimakan ulat dimakan burung dimakan ular dimakan. Oke, jadi itulah contoh rantai makanan ya. Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kamu kerjakan dalam kelompok sesuai dengan perintah yang sudah ditulis di sini ya. Jangan lupa diskusikan dalam kelompoknya. Nanti diskusikan, silahkan didiskusikan nak. Ayo bareng-bareng. Ya, silahkan didiskusikan bersama-sama. Untuk kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 Ibu beri ini. Jangan lupa nanti ditempel lem, ditempel pakai lem, tempel di sini ya. Kasih lem, tempel di sini. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Ibu akan menilai bagaimana kerja kalian dalam kelompok. Silakan didiskusikan dalam kelompoknya masing-masing. Sudah selesai? Belum? Belum ya? Ayo diskusikan. Coba mana lembar kerjanya? Ibu lihat. Di sini saja, langsung ditulis di sini. Ayo Kansa. Ayo. Ibu nilai bagaimana kalian dalam kelompoknya. Kerjasamanya bagaimana? Sudah didiskusikan? Sudah. Oke, selesai. Dua menit lagi. Oke, cukup ya. Oke, udah selesai. Silakan kelompok yang sudah siap. Sudah selesai semua lah. Coba kelompok 1, silakan maju ke depan, sampaikan hasil diskusinya. Baiklah teman-teman, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Rantai makanan pada lagu di atas merupakan rantai makanan yang terjadi pada ekosistem apa? Apa jawabannya? Pada ekosistem apa? Pada ekosistem apa, Nak? Ekosistem padang rumput. Oke, betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Rantai makanan pada lagu di atas merupakan rantai makanan yang terjadi pada ekosistem apa? Jawabannya ekosistem sawah. Oke, betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 3. Maju, Nak. Ayo.
Semuanya, lembar kerjanya dibawa. Sekarang perhatikan semuanya. Teman-teman kita dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusinya. Di sini mereka akan menyampaikan contoh daripada rantai makanan di air, ya. Rumput laut dimakan ikan, ikan dimakan bangau, bangau dimakan buaya, buaya dimakan jamur. Oke, dengarkan katanya, rumput laut dimakan ikan, ikan dimakan bangau, bangau dimakan buaya, buaya mati diuraikan oleh jamur. Oke, betul ya apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Oke, sekarang dengarkan. Jadi, rantai makanan itu merupakan suatu peristiwa makan dan dimakan. Bisa terjadi di ekosistem sawah, di ekosistem darat, di hutan, bisa di kebun, ya, di kolam. Kemudian di dalam ekosistem itu ada namanya apa tadi? Yang pertama produsen, konsumen, dan pengurai. Oke, sekarang ada yang mau bertanya? Kalau sudah jelas semua, Ibu akan berikan evaluasi untuk mengetahui sebagaimana kalian memahami daripada materi yang disampaikan, yang sudah kita pelajari barusan, ya. Silakan dijawab. Tuh, kasih ke temannya sebelah sana. Yuk, kasih temannya, nak. Udah, cukup? Cukup? Ya. Ayo. Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Silakan anak-anak conteng atau disilang bagian yang dianggap jawaban paling benar. Ibu akan melakukan penilaian nanti setelah hasil evaluasinya dikumpulkan, ya. Lembar evaluasinya dikumpulkan. Oke, selesai ya, nak? Oke, sudah selesai. Sekarang kita cek jawaban anak-anak. Nomor 1. Nomor 1 jawabannya apa? Ya, makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri disebut produsen. Betul, ya. Nomor 2 jawabannya apa? Ya, rantai makanan terjadi di ekosistem kebun adalah yang A. Oke, sekarang siapa yang betul semua jawabannya? Ayo, siapa yang betul semua jawabannya? Tunjuk tangan, tidak usah malu-malu, tunjuk tangan saja. Oke, ya. Sudah betul semua jawabannya anak-anak? Semangat dong, jawabnya semangat dong. Sudah betul semua jawabannya? Nah, begitu semangat. Masa jawab betul saja malu, ya? Kalau betul semua, Bu. Nah, betul. Oke, nanti dikumpulkan ya lembar jawabannya. Sekarang ada yang belum paham materinya? Sudah cukup? Cukup. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang rantai makanan,
Ibu harapkan tidak lupa pelajaran hari ini. Besok-besok jangan lupakan apa yang sudah dipelajari pada hari ini, ya. Oke, Mbak Im, kamu pimpin doa ya untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak belajar hari ini? Seru, senang ya? Oke. Coba siapa yang bisa menyampaikan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, tunjuk tangan. Oke, Desti, apa sayang yang sudah kita pelajari? Belajar tentang rantai makanan, Bu. Oke, betul. Sudah belajar tentang rantai makanan. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Ayo, tunjuk tangan. Bilkis. Oke, Bilkis. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Padi dimakan belalang. Oh, itu contoh rantai makanan ya. Oke, silakan nak lanjutkan. Padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati dimakan pengurai. Oke, betul. Itu contoh rantai makanan ya. Habis ini kita ada lagi pelajaran ya, tapi sebelumnya kita harus istirahat dulu ya kan, biar semangat untuk belajar pelajaran berikutnya. Kita tepuk semangat dulu. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Oke, cukup untuk pelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat, tunggu jam pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kembali lagi dengan saya Musnati Sakinah, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SDN 1 Pisang Baru pada percakapan pasca observasi. Baik Bapak Ibu, di sini saya masih ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Surgeni. Beliau adalah guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Baik, assalamualaikum Bu Surgeni. Waalaikumsalam Bu Ade. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik Ibu, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Iya. Kepada Ibu terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana nih perasaan Ibu terkait jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Baik Bu Ati, terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya lakukan itu karena kan biasa karena tidak terbiasa di video kan. Kalau kegiatan pembelajaran udah biasa, Iya. tapi kalau di video itu bawaannya agak tegang. Di awal-awal itu agak tegang, tapi setelahnya udah mengalir aja. Iya. Alhamdulillah berarti ya Bu ya. Tapi alhamdulillah proses pembelajarannya berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, walaupun sedikit tegang ya Bu ya tadi ya. Ya. Nah, kira-kira bisa Ibu ceritakan kembali nggak sih Bu, bagaimana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan atau langkah-langkah nih tahap-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan pada proses pembelajaran Ibu? Iya Bu, jadi area pengembangan yang saya lakukan adalah pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya. Kemudian tahapan-tahapan saya sudah membuat modul ajar berdiferensiasi ya. Iya ya. Kemudian pada tahapan aspek pengetahuan, siswa sudah melaksanakan atau mengerjakan soal pengetahuan berupa pilihan ganda. Kemudian pada aspek keterampilan, siswa sudah mengerjakan LKPD itu dalam kelompok. Oh, baik. Jadi menurut Ibu ini sudah dari aspek
yang Ibu kembangkan ini yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan ya, area pengembangannya Ibu ya. Betul. Baik Ibu, nah menurut Ibu sejauh mana nih area pengembangan yang Ibu sudah lakukan ini, yang Ibu sampaikan tadi nih kira-kira sudah berhasil dilakukan atau belum nih? Menurut saya Bu ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangannya Bu. Baik Ibu, berarti sudah berjalan dengan baik walaupun sedikit ada kekurangan ya Bu Iya, ya? betul. Ya wajar lah manusia ya Bu ya. Iya, Nah, betul. kira-kira apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada proses pembelajaran Bu? Iya Bu. Jadi kekurangan atau kendala yang saya temui pada proses pembelajaran itu diantaranya ada siswa yang kurang aktif, ya kurang aktif dalam belajar. Kemudian ada juga siswa yang tidak mau terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Baik Ibu, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif begitu Iya, ya Bu ya, betul. atau tidak mau terlibat dalam diskusi kelompok Iya, gitu betul, ya. Bu. Nah kira-kira mengapa mereka tidak aktif atau tidak mau terlibat dalam pembelajaran gitu pada diskusi kelompok itu, menurut Ibu bagaimana itu? Ya. Mungkin salah satu penyebabnya itu dalam pembagian kelompoknya jumlahnya terlalu banyak Bu. Oh, Iya. baik. Kira-kira kalau jumlahnya terlalu banyak, kira-kira rencana ke depan agar proses pembelajaran ini Ibu lebih baik lagi itu gimana? Nanti saya akan membagi kelompoknya itu, kelompok siswanya itu sesuai gaya belajar siswa ya. Berdasarkan yang mana siswa yang auditori, kemudian mana siswa yang kinestetik dan visual ya. Nah, siswa itu nanti akan diberikan LKPD ya. LKPD-nya berbeda ya Bu. Kemudian sehingga anak itu nanti akan lebih nyaman ya. Seperti itu Bu. Baik Ibu, luar biasa ya. Jadi menurut Ibu itu rencananya nanti ke depan akan membagi kelompok sesuai gaya belajarnya Iya, ya Bu betul. ya. Sesuai kinestetik atau visual atau auditor ya Bu ya Iya, tadi ya. betul. Baik Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini ke depan dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan nih saya masih tunggu nih cerita-cerita rencana Ibu ke depan ini kira-kira bisa terrealisasikan atau tidak ya Bu ya. Iya Bu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan terkait rencana yang Ibu sampaikan tadi Bu? Insya Allah Bu, saya secepatnya akan melakukan perbaikan terhadap pembelajaran tadinya. Baik Ibu Surjani, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga rencana Ibu dapat terrealisasikan ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.